Kali ini saya akan hadirkan segmen Ngobras, ngobrol bersama komunitas yang nanti kurang lebih jam 10 malam ya. Dan komunitas yang akan kita ajak berbincang malam hari ini dengar adalah komunitas Sehat Sejati ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan pahami diri lebih dalam. Nah, ini untuk Anda yang mungkin kehilangan jati diri begitu ya, atau tidak tahu sebetulnya Anda ini seperti apa atau bagaimana atau siapa bahkan ya. Mungkin kali ini kita bisa tanyakan langsung kepada pakarnya nih ya. Dan sudah hadir pendengar di studio, Ibu Janawati adalah seorang transformasional numerologis. Nah, ini sebetulnya saya juga sangat awam sekali dan baru mendengar kata ini ya, numerologis. Sebetulnya apa sih ini? Nanti kita akan langsung cari tahu bersama Ibu Janawati ya. Saya sapa dulu. Ibu Janawati sudah hadir di studio. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam Pak Krisna. Kabar sehat ya? Iya, sehat Pak. Ya, ini sudah ketiga kalinya ya datang ke RRI untuk topik ini. Untuk topik ini, tapi topik yang lain rasanya sudah berkali-kali ya. Sudah banyak. Nah, jadi ini adalah klien yang bisa dibilang sudah member ya Bu ya. Sudah sekian itu berkali-kali. Sekian sudah berkali-kali ya. Nah, kali ini kita membahas terkait dengan pahami diri lebih dalam begitu ya. Iya. Sebelum itu saya ingin tahu dulu Ibu, sebetulnya transformasional numerologis ini apa sih Bu? Ya, kalau transformasional numerologis ini kan orangnya ya, orangnya yang memiliki kemampuan untuk menganalisa chart numerologi seseorang dari analisa waktu kelahiran, tanggal, bulan, tahun kelahiran, dan juga namanya. Jadi untuk mengetahui tema kehidupannya, kemudian potensi kelebihannya dan kelemahannya yang harus diantisipasi. Seperti itu. Oke, jadinya ini nyambung juga begitu ya untuk memahami diri kita lebih dalam gitu ya. Kalau numerologi sendiri mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bu. Iya, kalau numerologi sendiri diambil dari kata bahasa Latinnya itu numero kan angka. Nah, loginya dari logos, ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan tentang angka. Jadi makna-makna angka. Makna-makna angka begitu ya. Ilmu ini ditemukan oleh Pythagoras, seorang filsuf, ahli filsafat dari Yunani yang hidup 600 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau waktu SMP ada rumus Pythagoras, nah itu beliaunya yang menciptakan ilmu ini. Oke, ya. Tapi kalau yang kita bahas malam hari ini tidak mengenai matematika Bu ya? Ya, tidak matematika, bukan rumus sama sisi itu ya. Iya. Tetapi makna angka yang dikaitkan dengan jati diri seseorang atau misi hidup yang akan dijalani seseorang terkait dari tanggal, bulan, tahun kelahirannya dan juga namanya. Oke. Nah, ini untuk pendengar, mungkin kalau Anda memiliki nama A, B, C, ternyata di balik nama Anda itu terkandung makna. Tergantung makna. Ya, dari angka-angka tersebut begitu ya. Kita masuk ke topik Bu, pahami diri lebih dalam. Nah, ini bagaimana ini? Iya. Nah, jadi kalau seseorang datang kepada saya ingin konseling numerologi secara lengkap begitu ya. Jadi nanti akan saya buatkan chart numerologi seperti ini. Jadi ada beberapa lembar lah begitu ya. Nah, kemudian dari chart ini kita akan mengetahui misi jiwanya apa, kemudian potensi terbaiknya apa, kelemahannya, kemudian per periode usia itu ada lagi energi atau angka-angka yang mewakili energinya. Nah, jadi setiap usia itu juga ada makna dari kehidupannya, di mana energi itu harus kita salurkan, sehingga setiap
waktu dari hidup kita ini menjadi bermakna untuk masyarakat banyak. Iya. Seperti itu. Oke, bisa dijelaskan dulu cat ini seperti apa, Bu? Kalau cat ini apa namanya? Ada Itu dia seperti ya, tabel-tabel dihitung dari tanggal, bulan, tahun lahirnya. Nah, kemudian didapatkanlah tema kehidupannya, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi, kemudian per periode itu energinya apa aja yang kita perlu salurkan. Kemudian juga dihitung namanya. Nama ini juga nanti diubah menjadi angka. Jadi dengan dia berubah menjadi angka bisa dianalisa. Seperti itu. Iya. Nah, bagaimana prosesnya ini, Bu? Nah, prosesnya adalah misalnya ya, saya mulai aja dari contohnya adalah ini cat numerologi punya saya. Oke. Nah, jadi kita tahu nih makna dari nama Ibu Janawati ya. Saya ambil tanggal, bulan, tahun lahir dulu. Nah, contoh ya, tanggal lahir saya 26 Januari. Tahunnya disebutkan? 1972. Oke. Nah, kalau numerologi kita tidak menghitung jam lahir, jam dan menitnya. Kenapa begitu, Bu? Ya, karena itu aturannya memang. Oke. Nah, kemudian jadi orang-orang yang lahir di tanggal tersebut kurang lebih memiliki tema kehidupan yang mirip, yang sama gitu ya. Nah, dia akan menjadi berbeda jika ya nama orangnya berbeda. Maka gabungan energinya akan menjadi berbeda. Nah, kalau dari cat numerologi saya, setelah dihitung ya, didapatkanlah life path number atau jalan kehidupan atau tema kehidupan saya itu angka 1. Apa itu artinya? Angka 1 ini artinya mandiri, individualis. Ini kekuatan atau potensi terbaiknya ya. Oke. Mandiri, individualis, punya jiwa kepemimpinan. Selalu menjadi pemulai, creator. Kalau ada orang lain kan jadi pengikut ya. Nah, kalau saya punya energi memulai. Nah, kemudian ada kelemahannya juga, karena masing-masing angka memiliki potensi terbaik dan kelemahan yang harus diantisipasi. Nah, kemudian kelemahan yang dimiliki angka 1 itu apa? Egois, keras kepala, mau menang sendiri. Nah, itu beberapa gitu loh. Nah, tidak semua kelemahan itu atau potensi terbaik itu menjadi milik orang yang memiliki angka 1. Tidak semua. Contoh misalnya saya tadi kan ada jiwa kepemimpinan ya. Kalau saya tipenya bukan seperti pemimpin yang ada di depan. Di depan mengatur orang itu bukan tipe saya. Tetapi saya memiliki jiwa kepemimpinan yang seperti behind the scene. Seperti itu. Jadi saya bisa menjadi pemulai di mana orang-orang belum memulai, saya memulai. Seperti misalnya belajar numerologi. Mungkin orang-orang belum begitu ya. Orang-orang belum, apa sih itu gitu. Nah, saya memulai untuk belajar dan akhirnya sharing tentang keilmuan ini kepada orang lain. Gitu.